Nabi Muhammad ngomong, jangankan kalian, Ibrahim itu butuh syafaatku. Terus kita siapa? Jadi seandainya Nabi Ibrahim pun tidak berbohong, Nabi Ibrahim tetap akan butuh syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara nasab Nabi Ibrahim kakeknya Nabi Muhammad, tapi secara hakikat Nabi Muhammad adalah ayahnya Nabi Ibrahim. Maka disebutlah Muhammad Abul Arwah. Muhammad itu bapaknya para arwah. Benar pakai, kalau salah mau ditegur. Ya, benar. Muhammad Abul Arwah. Nabi Muhammad itu bapaknya para ruh. Secara zahir nasab benar. Nah, ini pesan saya untuk orang yang merasa nasabnya tinggi, anak kiai, anak habib. Betul antum mulia, tapi dalam diri antum belum tentu mulia. Harus disesuaikan frekuensi kemurnian di luar dengan yang di dalam. Jika tidak, di alam nanti mungkin dibuang oleh Sayyidah Fatimah, nggak diterima nanti. Maka Ahlu bait itu kalau dosanya digedein Allah. Kalau kita yang hidung pesek ini, ya, kalau kita maksiat satu aja, kecil besar. Kalau ahlu bait zuriat Nabi, dosa Allah pandang besar, karena di darahnya ada darah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab mulia boleh, tapi ruhnya belum tentu lebih tua. Ya, ruh siapa yang lebih tua? Ruh yang paling kenal abur ruh, yang paling dekat kepada abur ruh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir zaman ini zaman kita ya, mari membuka kembali kajian-kajian tentang kerohanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Barzanji, apa Simtud Duror, tadi apa dibaca? Ad-Diyaul Lami. Itu gelar yang dikasih ke Ane waktu di Pekanbaru tuh kayaknya. Ya. Itu semua ada sisipan-sisipan rahasia-rahasia sebenarnya. Semoga nanti para masyaikh, para kiai ini mengupasnya di lain waktu. Atau ini kan masih ada ke depannya, masih ada malam besok. Ambil beberapa bait syarah, ambil beberapa bait, sebutkan rahasia-rahasia yang mereka titipkan, yang mereka simpan dalam bait-baitnya. Sampai jam berapa kiai? Sampai subuh. Mau subuh tidur, gagal cinta Nabi ya. Tapi kita nggak boleh salahin orang. Ngapain ente maulid kalau subuhnya nggak bangun? Itu dua hal yang berbeda. Maulid. Masalah dia nggak bangun subuh itu urusan dia, bukan salah maulid. Ini orang gagal fokus, pengen nyalahin, cari kesalahan. Ngapain ente maulid kalau subuhnya nggak bangun? Ada orang di luar sana nggak maulid, nggak subuh, kenapa nggak disalahin? Nggak ada kaitan, nggak fokus. Jadi orang-orang yang nggak fokus ini susah juga ngobrol sama mereka ya. Kita ngomong A, dia jawabnya B. Kita ngomong B, dia pakai Z ya. Suka-suka lah. Kul tamatta'u bi ghaizikum. Suka-suka, marah-marah lah ya. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenal dan ingat waktu kecilnya, bahkan ingat waktu di perut ibunya, bahkan beliau ingat di saat alam arwah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang datang, Nabi nanya, ada yang nanya, jadi Nabi kayak dosen, kayak kiai, ada pertanyaan, kadang-kadang Nabi nanya gitu. Tahu-tahu ada sahabat berdiri, ana ya Rasulullah. Dikira mau nanya yang bagus. Pertanyaannya apa? Man ana ya Rasulullah. Tuh kan gaya deh. Ani siapa wahai Rasul? Sopan nggak ngomong gitu? Nggak sopan. Tapi orang ini Nabi fahami, orang ini lagi cari perhatian Nabi. Orang ini lagi cari perhatian Nabi. Tapi antum jangan cobain begitu ya. Kami soalnya bukan Nabi, jadi tidak punya kesabaran seperti Nabi. Ya, kalau ada yang begitu kita diamin aja ya.
Terus Nabi nanya lagi, ada pertanyaan lain? Dia nanya lagi, man abi? Abuka fulan. Nanya lagi, waman abu abi? Bapaknya bapak saya siapa? Jadi dia ternyata punya nasab, tapi nasabnya nggak jelas. Nabi jelaskan nasabnya semua. Itu kalau disyarah hadisnya, Nabi menyebutkan nasabnya sampai ke atas. Di saat Nabinya anta bin fulan bin fulan bin fulan, cuma di hadis itu kan dipotong, diringkas itu hadis oleh rawinya. Nabi mengerti nasab. Sebutkan anta fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Mendengar Nabi menjawab begitu, tapi Nabi suaranya mulai meninggi, kira-kira begitu. Sayyidina Umar langsung mengatakan, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Langsung Umar menegur sahabat yang tadi. Lalu mereka tobat, mengulang syahadatnya. Semuanya menangis. Ngetes-ngetes Nabi dia ya. Minta ilmu nasab dia ke Nabi. Saya bukan ahli nasab Pak ya. Jangan tanya nasab antum, gak aneh ya. Paling antum bin, kita sebut nanti yang aneh-aneh ya. Bin Gunruwo, bin Ummi Sibyan. Ternangis digituin ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terlahir, Sayyidah Aminah mengatakan, ra'aitu nuran yakhruj, aku melihat nur keluar dari diriku. Kata orang sebelah, orang tua Nabi masuk neraka. Ayo gimana? Antum terima? Ini bukan provokasi loh ya. Ada Pak Polisi nggak? Mohon maaf, ini bukan provokasi. Antum terima nggak orang tua Nabi dibilang orang tua Nabi masuk neraka? Terima nggak? Kata dia ada hadisnya. Gimana jawabnya? Suruh dia bacain hadisnya. Anggaplah sekarang dia ada ya. Sekarang lagi jawab dia. Ini loh hadisnya. Ja rajulun lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi didatangi seseorang lalu bertanya, "Aina abi?" Di mana abahku wahai Rasulullah? Kata Rasulullah langsung kasyaf. Allah bukakan alam neraka dan surga. Dilihat-lihat daftar namanya nggak ada di surga. Jadi Nabi itu megang daftar nama orang surga, daftar orang masuk neraka. Makanya Nabi tahu, wah abah ente masuk neraka. Tapi kan nggak bisa ngomong kayak kita canda-candaan. Ini lagi serius, ini orang lagi serius. Karena dia mungkin beberapa hari mimpi bapaknya terus. Sedih gak orang ini? Sedih, maka dia buang muka. Falamma qafa, ketika dia berpaling pergi, Nabi panggil, wahai sahabatku sini. Nabi nggak tega ketika keceplosan menyebutkan rahasia masa depan, bapak ente masuk neraka. Nabi kemudian ingat, aku kan rahmatan lil alamin. Bisa nggak tuh di switch sebenarnya? Sebenarnya bisa aja Nabi kasih syafaat selesai. Cuma Nabi nggak boleh cerita begitu. Itu hukum takdir. Kalau pakai syafaat selesai sebenarnya. Syafaat itu bukan hukum takdir Pak. Jadi antum kalau dihukumi pakai takdir mungkin masuk neraka semua, termasuk Anda. Tapi kalau pakai syafaat terbebas kita dari neraka. Maka minta syafaat itu wajib setiap hari dengan cara berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Oi fulan, jangan sedih, kira-kira bahasa begitu. Bapak aneh, bapak ente sama-sama di neraka. Supaya dia nggak sedih. Bapak Nabinya masuk neraka. Ya sudahlah, nggak usah sedih lah. Kira-kira begitu. Jadi Nabi tega nggak bikin orang sedih? Dia nggak ngerti hadis ini. Ini orang yang ngomong orang tua Nabi masuk neraka, tamat Madinah loh Pak ya. Gak ada urusan ternyata mau tamat mana. Kalau nggak ngerti adab kepada yang terkubur di Madinah itu, pulang-pulang tetap tidak beradab. Dia injak rumput-rumput, dia injak pasir-pasir yang dulu diinjak oleh Rasulullah. Terus dia mengajarkan kepada jamaahnya, orang tua Nabi masuk neraka. Kira-kira gimana? Jika sahabat ini sedih, Nabi lebih sedih nggak? Nabi hatinya lebih lembut, lebih halus.
pasti Nabi lebih sedih. Seandainya benar orang tua Nabi masuk neraka, seandainya benar, tolong jaga hati Nabi. Seandainya hadis ini benar nih ya, jangan diungkit-ungkit. Cukuplah itu terdata, terinput dalam Sahih Muslim, tapi kita tidak kalamkan. Betapa banyak hadis sahih pemahamannya tidak sahih. Bahkan Quran yang pasti sahih itu pemahaman orang terhadap Quran tidak sahih, apalagi hadis Nabi. Siap jaga adab ke Nabi? Siap mengawal ulama-ulama kita yang membela Nabi? Ya, kalau ada orang bilang orang tua Nabi neraka, kita apain? Jangan ditonjok, Pak. Ya, dia ajarin adab ke Nabi. Ya, antum kayaknya udah siap aja nih mau perang. Jangan, tar dulu, perangnya nanti. Sekarang perang argumen dulu, perang adab. Ajarin dia adab. Ajarin dia, bilang ini, kalau ada orang ngomong orang tua ente masuk neraka gimana? Kalau dia mungkin terima kali ya, karena dia memusyrik-musyrikan abahnya kali. Kalau kita nggak berani, itu su'ul adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini badan saya udah mulai alarm nih. Gimana Kiai? Khalas. Hah? Antum seneng amat didongengin ya? Senang diceritain, padahal bisa baca sendiri.